boneka yang gak bisa kalian lihat sembarangan, bahkan lewat HP pun gak bisa. Peggy the Doll adalah salah satu boneka terkutuk yang udah banyak banget makan korban setelah ketemu si Peggy. Di sini matanya gue tutupin. Kenapa? Karena setelah diuji nih, sebanyak 81 orang setelah ngelihat matanya si Peggy itu ngerasa mual, pusing, halusinasi, dan bahkan sesek napas. Gue sendiri pun ngerasain guys, pusing setelah ngelihat matanya si Peggy. Peggy ini sekarang ada di museum khusus barang-barang berhantu yang ada di Las Vegas. Dan siapapun yang mau ngelihat Peggy harus ngomong halo di awal untuk izin, dan di akhir juga harus ngomong goodbye supaya lu nggak dihantuin Peggy. Sebelum ditaruh di museum, Peggy ini sempat dirawat sama beberapa orang, dan mereka semua nggak kuat guys. Karena si Peggy ini sering ngerusak barang-barang yang ada di sekitarnya dan ngebuat pemiliknya ini hidupnya nggak tenang. Orang-orang yang datang ke museum tempat Peggy berada sekarang pun ngerasain hal yang sama guys. Bahkan ada yang setelah keluar dari museum itu timbul cakaran misterius di punggungnya. Jadi beneran nggak sembarangan orang nih yang bisa ngelihat Peggy. Kalian tahu nggak sih, Papa Smurf itu ada loh di real life. Namanya Paul Kereson. Lihat deh, warna kulitnya itu biru keunguan gitu dan mirip banget ya sama Papa Smurf. Tapi perjalanan hidupnya si Paul Kereson ini gak gampang guys, dengerin deh. Jadi pada tahun 2008, Paul Kereson ini muncul di salah satu acara TV di Amerika dan langsung menggemparkan, langsung viral. Ya kenapa bisa viral? Lihat deh, dia warna kulitnya itu biru keunguan gitu guys, gak kayak manusia biasa. Tapi kebiruan dia ini itu gak bisa balik lagi guys, dan disebabkan atas ulahnya sendiri. Beda guys sama Luna Fugates. Luna Fugates ini lahirnya emang biru guys. Dan dari buyut-buyutnya Luna Fugates tuh udah banyak, dia keluarganya tuh biru semua. Hidupnya pun gak gampang guys. Tapi ini disebabkan atas ulah mereka sendiri juga. Kelapa atau kepala. Salam kenal, namaku Sinta. Aku mau cerita kisah padeku waktu muda dulu. Jadi waktu pulang kampung kapan hari, padeku cerita soal kisah horor yang dia pernah alami waktu muda. Jadi di kampung tempat tinggal padeku dan keluarganya dulu itu ada banyak pohon kelapa di sekitarnya. Nah, padeku suka nakal tuh. Kadang walaupun bukan kebun punya dia suka panjat terus ambil kalau pas gak ketahuan sama pemiliknya. Nah, suatu ketika padeku tuh baru pulang main sore-sore. Dia nggak mau pulang sebelum azan maghrib itu berkumandang. Sedangkan saudara-saudara yang lain, termasuk bapakku sendiri, itu sudah pulang. Jadi pakdeku ini jalan sendirian pulang ke rumah. Pas lagi jalan, dia lewat beberapa pohon kelapa gitu. Pas lagi tengok kanan kiri, dia lihat kelapa masih bagus banget, tapi udah jatuh di tanah di samping pohon kelapanya ini. Pakdeku mikir waktu itu, kemungkinan baru dipetik orang, terus ditinggal. Wah, rezeki nih pikir pakdeku kan. Pakdeku langsung lari tuh ke arah pohon kelapanya. Pas udah deket, kok makin lama kelapanya ini makin beda ya, makin menghitam gitu. Pas udah tinggal beberapa langkah, kelapanya ini muter dong. Dan itu ada wajahnya sambil senyum ke arah pakdeku. Dan kelapa yang jadi kepala ini ngeluarin suara. Mau kemana? Pakdeku langsung lari teriak pulang ke rumah. Sampai rumah nangis ke ibunya, yaitu nenekku sendiri. Semenjak itu pakdeku gak berani lagi main sampai pulang maghrib.